Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Dok, saya baru aja ketemu sama anak saya yang hilang. Saya nggak mungkin ninggalin kamu sendirian, Dok. Kalaupun kita harus mati, kita mati berdua, Dok. Pak, tapi cuma itu caranya, Pak. Saya nggak rela, Pak. Kalau dua orang brengsek itu masih bebas berkeliaran, Bapak harus tangkap mereka, Pak. Pak, Dokter Andre, Pak. Halo, Dok. Kita conference call sama Arif ya. Iya, Dok. Oke, semua udah siap ya? Arif, kamu udah bawa matrasnya kan? Ya dok, gue udah standby. Oke, begini rencananya. Jadi di ujung jalan itu, kamu bentangin matrasnya. Ya, nah di situ kan ada jalannya agak tanjakan. Taruh di situ aja matrasnya. Nanti biar saya ngejagain Pak Chandra. Oke. Gue jalan sekarang. Iya. Oke, Rif. Siap. Standby ya semua. Pak, tapi sebelum Bapak turun, saya harus pastiin Pak di mana bomnya, Pak. Kita bisa tukar posisi nggak, Pak? Jadi saya bisa ngelakuin sesuatu Pak dengan bom itu, Pak. Ya udah, kita tukar posisi, biar Bapak yang pegang setirnya. Bapak injak kaki saya, Pak. Sebentar. Injak, Pak. Terus, Pak. Ya. Oke, Dok. Aman, Dok. Bapak udah bisa pegang kemudinya. Oke, Pak. Saya lihat ya, Pak. Hati-hati, Dok. Di mana, Dok? Kamu bisa lihat bomnya di mana, Dok? Pak, bom ada di tengah mobil ini, Pak. Dan saya nggak bisa ngambil, Pak. Kita nggak mungkin bisa ambil bom itu, Dok. Satu-satunya jalan, kita ikuti apa yang Andre bilang tadi. Iya, Pak. Kenapa ya, Pak? Mereka tidak pernah membiarkan hidup kita tenang. Selalu aja mereka rusuh. Padahal papa mama itu tidak pernah mengusik kehidupan mereka. Ya Allah, sudah jam 3. Ridho kok belum pulang ya? Nanti berapa jam lagi pasti Ridho akan pulang. Coba Bapak telepon dulu ya. Handphone Ridho sibuk, Ma. Tunggu aja. Nanti pasti Ridho akan pulang. Halo, Dok. Dok, yang terpenting, Dok. Selamatin Bapak, Dok. Kita mesti ngeluarin Bapak dari sini. Pak, kita tukar posisi lagi ya, Pak. Biar Bapak bisa keluar dari sini. Dok, gawat, Dok. Kenapa, Pak? Bensinnya mau habis. Gimana ini, Dok? Dok, Rif, Ya dok. kita punya masalah lain. Bensin kita mau habis. Jadi kita nggak mungkin berhenti. Gimana ini, Dok? Apa yang harus kita lakukan? Dok, di depan gue ada pom bensin. Gue bisa kosongin area itu supaya lo bisa ngisi bensin di sana dengan aman. Mobil lo udah gue taruhin bom. Dan kalau kecepatan mobil lo kurang dari 40 km per jam, maka mobil lo bakal meledak. Apalagi kalau sampai berhenti. Lo mau ngisi bensin kek, mau ke toilet kek. Pokoknya bomnya bakal meledak. Rif, tapi gue nggak mungkin berhentiin mobilnya. Bisa meledak dong.
Yang pasti kita harus mikirin cara lain dan solusinya gimana. Kalian berdua ada ide gak? Dok, dengerin gua. Satu-satunya cara, kita ngisi bensin mobil lo sambil jalan. Gua udah siapin jerigen isi bensin sama selang. Jadi kita isi bensin mobilnya Rido pakai selang. Oke. Kayaknya cuman itu satu-satunya jalan yang masuk akal. Oke dok, Rif. Kalau gitu saya akan keluar buat ngisi bensinnya. Bapak tetap nyetir ya Pak. Dok, tapi Rido nggak mungkin bisa sendirian ngisi bensinnya. Gua harus ke belakang pick up buat bantuin Rido. Dokter bisa kan nyetir mobil pick up-nya? Oke. Ya udah. Sekarang kita lakuin. Waktu kita nggak banyak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku mohon ya Allah, lindungilah Rido dimanapun dia berada ya Allah. Jauhkanlah dia dari segala bahaya ya Allah. Aku mohon ya Allah, semoga dia cepat pulang padaku dan kepada keluarganya dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Vita berdoa seperti itu? Sebenarnya Ridho kemana ya? Sebaiknya saya telepon lagi. Teleponnya kok sibuk terus ya? Sebenarnya Ridho lagi telepon sama siapa? Kenapa lama banget sih? Oke dok, kalau gitu saya keluar ya dok. Pak, Bapak tetap nyetir ya Pak. Saya keluar isi bensin. Dok, kamu hati-hati dok. Pak, jangan sampai jatuh. Iya Pak, pegang ya Pak. Rif, ayo Rif. Gua bakal kasih selangnya, lo tangkap ya. Jangan lepasin pegangan. Woi Rif. Dok. Hati-hati dok. Jangan dipelanin mobilnya Pak Chandra. Pak jangan dipelanin Pak. Pak, mau dipelanin belum meledak Pak. Gua kasih lo sekali lagi. Kalau nggak bisa tangkap, jadi paksain. Gua bakal pegang selangnya. Andre, bensinnya udah mulai terisi. Oke. Rif, kita berhasil Rif. Perjuangan lo belum selesai. Lo tetap harus hati-hati.
Gua akan bantu lo dari jauh. Lepasin serangnya, Dok. Syukurlah dok, kamu nggak apa-apa. Bensinnya udah keisi sekarang. Iya pak. Halo dok, bensin udah keisi dok. Terus gimana dok selanjutnya dok? Apa kita ikutin rencana awal dok? Dok, setahu gua di depan ada danau. Kita bisa buang bomnya di sana. Gimana menurut lo? Danau. Halo dok. Dok, gini dok. Kita bakal ngarahin kamu ke jalan Buperta, di situ ada danau, ya? Oke? Jaraknya nggak jauh, 2 kilometer. Kita bisa buang bomnya di sana, ya? Kalau gitu lu arahin ya. Rif, tolong kamu arahin ke sana. Dok, lo denger gua kan, Dok? Sekitar 2 kiloan di depan. Nanti lo lihat palang gede di sebelah kiri, lo langsung belok kiri. Danaunya kelihatan nggak jauh dari situ. Oke, gua ngerti deh. Lo hati-hati ya, Dok. Gimana dok? Kamu bisa kan? Oke dok, saya ngerti dok. Kalau gitu saya matiin teleponnya dulu ya dok. Pak, ayo pak, keren lagi pak. Ya, awas hati-hati dok. Kamu tekan gasnya dulu biar bapak pegang setir nih. Ayo. Sekarang kita harus gimana dok? Apa rencana kita selanjutnya? Sebelum Bali masuk danau pak, papa mesti lompat ya pak. Bapak tinggal beli ini pak. Kita akan lompat bareng-bareng kan? Enggak pak. Cuma bapak yang lompat. Saya nggak mungkin tinggal mobil ini pak. Kalau sampai saya ikut lompat, mobil ini pasti meledak pak. Enggak dok. Papa nggak mau lompat sendirian. Papa baru aja ketemu sama anak papa. Papa nggak mau hidup dalam penyesalan. Pak, tapi ini yang terbaik pak. Papa punya kekuasaan. Papa bisa nyeret Mas Vano sama Mas Alfred penjara. Kalau saya bisa apa pak? Saya nggak bisa apa-apa. Saya mohon pak. Enggak dok. Seharusnya papa tetap di setir itu tadi. Papa yang pegang kemudi. Biar papa yang ikut nyebur ke danau. Itu danaunya dok. Sepertinya ini akhir dari penyelesaian kita. Kita memulainya bersama. Kita juga akan mengakhirinya bersama-sama dok. Siap-siap pak. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Aku bersyukur sudah menemukan anakku ya Allah. Kalaupun aku harus mati, aku bahagia karena sudah menemukan anakku. Ayo dok, kita lakukan ini dok. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu Rido ngapain sih malah ngebut ke danau? Kayaknya dia bakal nyeburin mobilnya ke danau. Enggak. Kita harus cegah ini, Dok. Kita suruh Rido muter-muter di sini sambil nyari jalan keluar lain, bukan bunuh diri kayak gini. Angkat teleponnya, Dok. Andre. Halo, Dok. Dok, apa yang kamu lakukan? Kita nggak punya pilihan lain, Dok. Cuma ini yang terbaik. Kita buang mobilnya ke danau. Dok, jangan konyol, Dok. Bomnya. Dok, bomnya udah lepas, Dok. Dok, kita berhasil. Dok! Dokter! Alhamdulillah. Pak, kita berhasil, Pak. Alhamdulillah, Dok. Kita selamat. Lu nggak apa-apa, Dok? Kamu nggak apa-apa, Andre? Yang penting kita berhasil. Makasih ya, Dok. Rif. Makanan kesukaan Papa. Pak, masih ada satu bom lagi, Pak. Di rumah saya. Apa? Tadi Fitri udah kesana, tapi nggak nemuin apa-apa. Enggak, Rif. Bom itu ada, Rif. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu pulang dulu ke rumah. Nanti saya panggil penjinak bom di sana. Arif sama Dokter Andre biar ikut saya ke kantor polisi. Kita lapor dan langsung ke rumah Devano. Baik, Pak. Ya. Kita pasti berangkat dulu ya, Pak. Dok. Ya. Hati-hati, Dok. Ya udah, sekarang kita kantor polisi, yuk. Ayo, Pak. Tante-tante pakai nelfon lagi. Apa sih? Ngapain lu sih? Gua lagi seneng, men. Sebentar lagi orang yang ngalangin kita, Pak Chandra, Rido, bakal lenyap. Terus orang di rumah Rido juga bakal nyusul. Almarhum pokoknya semuanya. Anak durhaka. Sama aja. Duh, si Devano memang sadis nih. Jadi ngeri gue lama-lama. Permisi. Permisi. Ada apa ya, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu, demi keselamatan bapak-bapak dan ibu-ibu, kami harap jangan mendekat. Ini situasi yang sangat berbahaya. Ya, tolong. Ada apa sih, Pak? Ada apa ya, Pak?
Maaf Pak, kami dari tim penjinak bom meminta agar Mbak keluar dari rumah ini sekarang juga. Penjinak bom? Ya, tapi masih ada Bapak sama Ibu Pak di dalam. Kami mengamankan Mbak terlebih dahulu, biar tim lain yang mengevakuasi orang yang di dalam rumah ini. Silakan ikut. Ayo masuk. Tolong jangan mendekat. Bang, ada apa? Tolong jangan mendekat. Pak, dengar nggak Pak? Kayak ada ribut-ribut Pak. Ada apa ya? Pak, mereka ada di sini. Ada apa Pak? Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Yang kami inginkan Bapak dan Ibu keluar dari rumah ini sekarang juga. Kenapa Pak? Rumah ini sedang kami evakuasi. Evakuasi? Iya Pak. Ayo, ayo. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tinggal 30 menit lagi nih. Yang ada di rumah langsung boom, mati semua. Lu ngapain lu? Hah? Bini gua lah, kangen gua. Udah nggak usah. Fit? Aduh. Bapak, Bu. Dan coba buka pelan-pelan. Pelan-pelan. Tolong pelan-pelan, pelan-pelan. Bo. Ya Allah, Pak. Rido, Alhamdulillah Bapak sama Ibu nggak kenapa-napa, Pak. kamu kemana aja, Dok? Kok baru pulang sih? Kami khawatir, Dok. Ibu dari tadi nunggu kamu. Tadi saya lagi ada urusan, Pak. Maaf ya, Pak. Tapi kenapa banyak polisi di sini, Dok? Mereka mau jenakin bom, Pak. Ada bom di rumah ini. Bom? Ini ada paket, Pak. Paket? Perasaan saya nggak pesen apa-apa. Ada seseorang yang bernama Rido. Dia yang mesen paket itu, Pak. Iya. Ada memang Rido. Ya. Tolong simpan isi paket itu di dalam kulkas ya, Pak. Biar tetap segar. Ya. Kalau gitu saya permisi, Pak. Terima kasih. Awas, tolong jangan mendekat. Mohon semuanya tenang, jangan ada yang mendekat. Jangan mendekat. Ya Allah, Rido, itu bomnya yang dibawa polisi, Rido. Iya, Pak, Bu. Saya nyuruh Vita rahasiain dari Bapak sama Ibu. Saya nggak mau Ibu sama Bapak panik. Mereka menemukannya di mana ya? Padahal Kak Fitri udah nyari-nyari, tapi sama sekali dia nggak ketemu. Kata kurir, paket yang dibawa polisi itu adalah buat Rido.
Dan kurir itu bilang paket itu harus dimasukkan di dalam kulkas supaya segar. Ternyata bom. Pantes waktu itu Vita cari ke setiap sudut nggak ada. Ternyata bomnya ditaruh di kulkas. Ya Allah. Jadi kamu tahu, Vita, ada bom di rumah? Kok nggak bilang-bilang sama bapak? Maaf, Pak, Bu. Aku... Iya Pak, Bu. Saya yang nyuruh Vita rahasiain dari Bapak sama Ibu. Saya nggak mau Ibu sama Bapak panik. Ya Allah. Ya Allah. Dok, kenapa, Dok? Bomnya meledak. Lagi dijinakin, Bu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi siapa yang tega menyimpan bom di rumah kita ya? Semua ulah Mas Vano, Bu. Anak itu tidak ada jera-jeranya ya. Kapan dia mau berubah? Saya pasti harus cari dia. Pak, tunggu, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Papa nggak apa-apa. Papa nggak apa-apa. Papa nggak apa-apa, Ma. Pak, Bapak nggak usah kemana-mana, Pak. Bapak istirahat di rumah aja. Biar saya yang ngurus, Pak. Iya, Pak. Bapak jangan banyak gerak dulu ya. Takutnya nanti lukanya basah lagi terus pendarahan. Ya, Lukanya sakit. Apa perlu ke dokter? sudahlah, Ma. Mama nggak usah khawatir seperti itu, ya. Bapak sama Ibu nggak usah khawatir ya. Pak Chandra, Arif, dan Dr. Andre udah ngurus semuanya. Mereka udah laporin Mas Vano ke polisi. Pak, saya nggak tahu Pak suami saya dan Devano ada di mana, Pak. Beneran. Rina, kamu harus bicara jujur. Katakan di mana mereka. Karena Devano dan Alvan itu sudah melakukan suatu kejahatan yang besar. Dia mau membunuh saya, Rido, dan juga orang tuanya. Pak, saya beneran Pak, saya nggak tahu di mana Devano, Pak. Di mana Alvan saya nggak tahu. Saya nggak bohong, Pak, beneran. Baiklah, Bu. Kalau begitu kami nanti akan menempatkan anggota untuk mengawasi rumah ini. Kalau begitu saya permisi, Bu. Nah, halo Rin. Mas, kamu di mana sih, Mas? Itu polisi nyariin kalian berdua, nyariin kamu sama Devano. Aduh, gimana sih kamu? Terus polisi bilang apa? Mereka bilang, kalian berdua mau usaha bunuh Rido, Bapak, Ibu, dan Pak Chandra. Vano yang pengen bunuh mereka, bukan aku. Ya itu yang mereka bilang ke saya, Mas. Aduh udah deh, Mas. Kamu tuh di mana sih, Mas? Untung aja mereka masih hidup. Mas Alvan, Mas. Wah, gimana sih ini orang malah ditutup teleponnya? Ya, aduh, apaan sih lo? Rina nelfon gua. Gila apa lo? Hah? Kan gue udah bilang sama lo, jangan sampai ada yang tahu kita di sini. Alah, percuma kita jadi buronan. Dan lo tahu anak Pungut sama Pak Chandra nggak jadi mati, masih hidup. Yang ini nggak mungkin. Berapa menit yang lalu Pak Chandra sama Rido tuh harus tidak. Yang mana aku tahu? Makanya lo apa-apa jangan jalan sendiri. Ajak-ajak kakak lo. Lo tahu kakak lo pinter. Yaudah. Sekarang lo punya ide apa? Udah, lo tenang aja. Orang baik kayak kita masih ada jalannya. Siap. Tanyain. Aduh, Alvan lagi. Ini kenapa sih telepon terus? Ma, Mama kenapa sih, Ma? Udah ya, Mama jangan khawatir. Papa sama Rido kan mereka baik-baik aja. Mereka selamat, Ma. Iya, Diva. Mau apa lagi sih si Alvan?
Kerja aja nggak becus, pakai nelpon segala. Rencana aku malah gagal. Nah, itu siapa sih yang nelpon? Kok nggak diangkat? Aduh Diva, Mama tuh kesel banget dari tadi. Kamu mungkin pernah juga sih mengalami itu loh, yang pinjaman dari bank. Mama udah reject, tapi masih aja telepon. Tapi kan lagi suasana kayak gini jadi kesel. Yaudah, Mama ke kamar dulu ya Diva ya. Ah, angkat sama Bu Lia. Mana sih? Dandan. Alvan, kamu tuh kenapa sih telepon-telepon terus? Hah? Bu, Ibu bantu kita lah selesain masalah ini. Gimana sih? Dengar baik-baik. Enak aja kamu minta bantu. Usaha kamu aja gagal. Minta dibantu. Mikir dong. Halo? Halo? Sial nih tante-tante. Belum tahu siapa gua cabut bulu mata lo. Apalagi sih? Kenal sama tulisan itu, Bu? Ibu Lia sama terlibatnya dengan kamu. Jadi kalau Ibu Lia nggak mau bantu kamu, tisu ini akan sampai ke polisi. Pikirkan apa yang terjadi selanjutnya, Bu. Lu lihat entah. Bu Lia pasti ketakutan. Gue tuh nggak ngerti sama lo. Berapa kali mama tuh nutup telepon lu, ha? Masih mau berpikir kalau mereka tuh bakal bantuin kita. Lu lihat aja entar. Pasti dia takut sama gua. Lu liatin. Ternyata aku betul-betul salah kerja sama Alvan. Alvan ini ternyata licik banget. Kalau aku nggak nolong dia bisa aja lapor polisi. Kan gawat aku. Gimana ini? Tuh, panjang umur kan, dia nelfon gua. Bagaimana, Bu? Udah siap masuk penjara? Alvan, kamu dengar dulu. Ya, dengar penjelasan saya. Sekarang saya akan tolong kamu dan Devano. Tapi ingat, sementara kalian itu sembunyi aja di sana. Nanti saya pikirin kelanjutannya. Oke, nggak masalah, Bu. Ya udah, jangan telepon-telepon lagi. Aduh, mana sih? Apa kan aku bilang? Kill bagi Alvancino begini. Hah. Diva. Alhamdulillah papa nggak apa-apa, Diva. Alhamdulillah papa baik-baik aja kan. Pa, terus rencana papa sekarang apa untuk Mas Vano? Devano udah keterlaluan. Bener-bener gak bisa dibiarin. Papa udah lapor dia polisi, Ma. Apa nggak sebaiknya udahlah Pak, masalah ini nggak usah dilaporin ke polisi. Karena gini, menurut Mama nih, yang penting Papa udah selamat. Ya Pak ya, lagian kalau kita lapor polisi, aduh masalah keluarga itu nggak habis-habis Pak. Apa maksud Mama sih sebenarnya? Dia itu hampir bunuh Papa sama Rido. Untung aja Papa bisa selamat, Ma. Itu suatu mukjizat. Mama sekarang biarin aja. Gimana sih? Gitu ya Pak, tapi maksud Mama gini loh Pak. Papa itu kan cuma korban. Karena itu sebetulnya ya bom itu kan untuk Rido Pak. Ma, udah dong Ma, cukup. Maksud Mama tuh mau jelasin sama Papa. Papa itu terjebak dalam situasi yang ya antara Rido sama Devano gitu Pak. Sekarang udah gak penting lagi. Bom itu mau ditujukan sama siapa? Yang jelas Papa hampir celaka tadi sama Rido.
Anak itu benar udah keterlaluan. Masa dia mau hidup tenang? Papa harus kasih pelajaran sebenar-benarnya sekarang. Nggak ada ampun lagi, Ma. Cukup, Ma, cukup. Ingat, Ma, tidak ada yang bisa ngelarang Papa lagi akan apa yang Papa ambil tindakan sama si Devano itu. Kalau Alvan sampai berurusan sama polisi, bisa jadi aku juga kebawa-bawa. Aduh, ini gimana? Nggak gampang untuk keluar dari masalah ini. Tega-teganya Alvan sama Devano itu kan sudah percobaan pembunuhan, Pak. Kenapa mereka selalu jahat sama Rido dan Pak Chandra? Ma, sabar, Ma. Yang penting Rido sama Pak Chandra selamat. Seandainya aku tidak melahirkan anak seperti mereka, anak durhaka, selalu aja bikin rusuh. Ya Allah, kenapa sih? Mereka jahat sekali. Berani niat mencoba membunuh Pak Chandra sama Rido. Papa yakin, Ma, Pak Chandra bisa menyelesaikan masalah ini. Alvan dan Devano adalah darah dagingku sendiri. Saya yang membawa mereka ke dunia ini. Oleh karena itu, mereka adalah tanggung jawab saya. Saya harus menyingkirkan mereka sebelum mereka menyakiti orang lain. Mau kemana, Pak? Ma, Papa akan mencari Alvan dan Devano hari ini. Papa akan mengakhiri semua masalah yang mereka lakukan. Jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. 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 Ya, gue pergi sebentar ya, jagain Papa sama Ibu. Bisa. Lu mau pergi kemana? Gue mau nganterin Vita dulu. Oke. Oh iya, Rif. Mas Fano masih bebas di luar. Gue takut dia ngapa-ngapain Bapak sama Ibu. Gua akan jaga mereka kok. Bapak, Bapak mau kemana, Pak? Pokoknya Bapak mau habisin mereka berdua. Mereka anak durhaka. Bapak sebagai orang tuanya akan memberi pelajaran. Bapak mau cekek anak dua itu supaya dia tidak mau lagi menyakitin orang lain. Pak jangan, Pak. Bapak jangan banyak gerak. Nanti luka Bapak kebuka lagi loh, Pak. Pak, sama sih, Pak. Mama berdarah, Pak. Duh. Bapak masuk aja ya, Pak. Bapak istirahat ya. Udah, bawa masuk. Pak, Pak. Ayo, Pak. Diam. Dok, periksa lukanya. Saya cek ya, Pak. Iya. Pak, luka Bapak kebuka, Pak. Saya telepon Dokter Andre ya. Bapak tidak peduli dengan ini. Dan Bapak tidak peduli sama siapapun. Pokoknya biarkan Bapak pergi. Bapak mau habisin anak dua itu. Pak, Bapak harus sabar. Bapak nggak boleh gegabah kayak gini. Ingat, sekarang Bapak lagi luka. Jangan bikin tambah parah ya, Pak ya. Dok, telepon Dokter Andre buruan. Vita, tolong cegah Bapak ya. Dia mau nyamperin Alvan sama Devano. Ibu takut. Ibu tenang ya. Di luar ada Rido sama Arif. Mereka pasti nahan Bapak kok. Bapak nggak akan kemana-mana ya. Apa salahku? Ya Allah. Aku punya anak begitu jahat seperti Alvan dan Devano. Pokoknya kita diam di sini, jangan kemana-mana. Apa sih lu? Polisi udah ngeduga kita. Kita pelakunya. Kita jadi buronan, Pano. Buronan. Gila banget ya. Semua orang tuh nyusahin kita, tau nggak? Pokoknya gini aja. Lo nggak boleh angkat telepon dari siapapun. Matiin handphone lo. Kalau perlu buang. Diem lo, berisik banget sih lo. Lo itu dengerin gua, percaya sama gua. Iya.
mulai saat ini gue bakal bantu lu asal lu bisa diatur. Iya, bawel banget sih lu. Aduh. Ya, sudah, Pak. Terima kasih, dokter. Dok, makasih ya, Dok. Selalu ngerepotin dokter. Nggak apa-apa. Yang paling penting sekarang saya berpesan sama Pak Ruslan. Jangan terlalu banyak bergerak. Karena luka jahitannya belum benar-benar kering. Takutnya infeksi, Pak. Beruntung Pak Ruslan ada Rido sama ada Arif yang menyadari dari awal. Kenapa nggak mereka berdua saja yang jadi anak saya ya, dokter? Terima kasih, Dokter Andri, atas semuanya ini ya. Ya, sama-sama, Pak. Bapak tidak perlu mikirin apa-apa lagi. Biar kita semua, saya, Rido, Arif, yang ngurusin orang-orang seperti Devano dan Alfa. Iya, Pak. Ya, yang terpenting buat saya adalah Bu Aminah dan Pak Ruslan benar-benar cepat pulih seperti sedia kala. Terima kasih, Dokter Andri. Ya, Pak, kita ke kamar ya. Saya ke kamar dulu. Ya, kalau gitu saya sekalian pamit. Ya, Pak ya. Iya, Terima kasih. Pak. Makasih. Ya. Mas, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kenapa? Bilang dong sama aku, cerita. Tadi Pak Ruslan bilang dia berharap Rido sama akulah yang jadi anak mereka. Bukan Devano ataupun Alvan. Terus? Ini untuk pertama kalinya Fit aku diinginkan oleh sebuah keluarga. Keluarga Pak Ruslan. Gimana, Dok? Sebelumnya saya minta maaf karena saya harus pergi. Saya harus jemput orang tua saya ke bandara. Nggak apa-apa, Dok. Kan ada gue sama Fitri jagain Bapak Ibu. Oke, kalau begitu saya langsung pamit ya. Makasih ya, Dok. Makasih ya. Ya, Dok. Makasih ya. Ya, Fit. Arif, gue pergi bentar ya. Jaga Bapak sama Ibu. Ya. Kita ada bom. Ya ampun, itu lampu motor dong, bukan bom. Tapi Fit. Hei, dengerin aku ya. Kamu tenang, kamu gak usah takut. Semuanya udah baik-baik aja kok. Aku akan di sini terus nemenin kamu. Jadi kamu gak usah takut ya. Iya, Fit. Makasih ya, kamu udah selalu nemenin aku. Aku beruntung banget punya kamu. Mama itu udah gak sabar loh. Ingin lihat calon istri kamu. Habisnya setiap ditelepon, kamu tuh selalu bahas tentang dia. Dia itu gadis baik-baik kan? Ya pasti dong, Ma. Mama tenang aja, Papa juga tenang aja. Dia gadis yang baik, hatinya juga baik, cantik, pintar, dan juga dari keluarga baik-baik. Pasti Papa sama Mama bakal suka sama dia. Dia lebih baik dan lebih cantik dari Tania kan? Ma, jangan bahas Tania lagi dong. Dia kan udah masa lalu aku. Betul, Ma. Masa lalu itu gak usah diingat-ingat lagi. Lagian kan gak baik membanding-bandingkan seperti itu. Iya, Mama kan cuma ingin tahu aja, Pak. Pokoknya Mama sama Papa tenang aja. Diva ini masa depan aku. Jadi
Jadi sekarang kita bahasnya tentang Diva aja. Ya? Kamu ini kalau nyebut nama Diva, kayaknya antusias banget sih. Hah? Mama makin penasaran deh. Iya, Andre. Papa juga jadi penasaran. Pengen buru-buru ketemu sama calon kamu. Pokoknya mama sama papa pasti suka. Amin, Andre. Nur sayang, kamu tiduran nyenyak ya nak? Dari Andre. Diva, orang tua aku udah sampai. Aku gak sabar mau mempertemukan orang tua aku sama kamu dan Nur. Diva, kamu kok kelihatannya senang banget. Kenapa sih? Ini mah barusan Andre kasih tahu kalau orang tuanya udah sampai di Jakarta. Serius? Aduh, mama juga jadi nggak sabar pengen ketemu. Aku juga mah. Aku nggak nyangka deh kalau aku bisa merasakan jatuh cinta lagi. Ya dengan adanya masalah yang banyak dengan Mas Vano, tadinya aku pikir hidup aku akan berakhir. Tapi ternyata aku bisa merasakan kebahagiaan lagi dan memperbaiki hidup aku mah. Amin. Diva, kamu dengar ya. Kamu itu sangat berhak mendapat kebahagiaan. Ya, dan mama juga seneng karena Dokter Andre itu begitu sayang sama kamu. Juga sama Nur. Pokoknya awan yang mendung itu segera berlalu dan berganti pelangi buat kamu. Makasih ya Ma doanya. Pokoknya nggak ada yang lebih berarti buat aku selain doa dan restu dari Mama. Amin. Iya dong, pasti sih. Kalian semua dengar perintah saya. Kenapa sih Papa? Temukan mereka segera. Mereka pasti bersembunyi di sekitar sini. Mereka berdua pasti bersama-sama di suatu tempat. Devano gak mungkin merencanakan ini sendiri. Pasti ada yang membantu dia. Saya yakin mereka berdua sekarang ada di sekitar sini bersembunyi. Papa mengerahkan orang buat nyari Vano sama Alfa. Kalau mereka berdua sampai ketangkep, aduh bisa nyanyi mereka dan aku juga pasti diseret. Alvan, aduh kenapa sih dia telepon terus? Kalau Papa tahu mati aku. Sekarang kerahkan semua orang kalian. Cari mereka di gudang, di pabrik saya. Mereka pasti gak jauh dari sini. Temukan mereka segera. Pancing mereka untuk keluar. Ya. Halo Bu Lia. Bu Lia kenapa nggak telepon saya? Saya harus bicara sama Bu Lia. Alvan, kamu tuh maunya apa sih? Kamu sekarang denger baik-baik. Saya kan udah bilang sama kamu, jangan coba-coba kamu tuh menelpon saya, biar saya yang telepon. Kamu mau ketahuan? Hah? Alah, nggak usah basa-basi deh Bu. Ibu udah siapin tempat belum untuk saya sama adik saya? Iya, saya tahu. Tapi kalian biar aja tinggal di situ dulu. Kamu tahu nggak sih, sekarang ini Pak Chandra itu lagi mengerahkan orang untuk mencari kalian. Mau kalian? Hah? Ya Bu Lia cegah dong Pak Chandra. Gimana sih Bu? Ya udah. Nanti saya telepon lagi. Bahaya tau nggak? Duh, kenapa aku bodoh banget sih? Kenapa tadi aku nggak tutup pintunya? Ini Papa pasti ngamuk. Siapa itu tadi yang telepon? Bukan siapa-siapa kok. Ya nggak penting, makanya ya Mama marah-marah aja, habis nggak penting.
Tante. Gimana? Bisa nolong kita nggak? Udah lo tenang aja, itu si Tante udah siapin tempat untuk itu. Wah, lo mantep banget lo. Bisa ngendaliin dia. Lo emang keren. Alvancino. Yes. Kalau gue bilang sama Vano, Bulia masih mencari tempat buat gue sama Vano, dia pasti panik dan berbuat nekat. Bisa-bisa keadaan makin kacau. Rif, di sini. Iya. Ada mereka. Cek. Hei! Sini, Bang. Lari kemana, Pak? Lepasin gua! Ayo, Pak! Ini, Bu, Pak. Anak Bapak sama Ibu yang berkakak. 9 bulan kamu ada dalam kandunganku. Apa yang kamu rasakan? Ibu merasakan. Tapi semenjak kamu menusuk bapakmu, perasaan itu hilang. Dan ibu menganggap kamu sudah mati. Pak. Rido, sekarang ibu sudah nggak peduli lagi sama dia. Lakukan, Dok. Apa yang kamu akan lakukan? Bu, tolong aku janji, Bu. Akan perbaikin semuanya, aku tobat, Bu. Minta maaf sama Rido. Berlutut sama Rido. Kalau Rido maafkan, ibu akan maafkan kamu. Dok, minta maaf, Dok. Dok, tolong gua, Dok. Dok. Dengar ya, Mas. Saya nggak akan pernah maafin Mas atas perlakuan Mas ke Bapak dan ke Ibu. Nggak akan pernah, Mas. Bu, ampun, Bu. Jangan buang-buang waktu, Rido. Pak, tolong, Pak. Habisi! Bukan, Dok. Pak, jangan, Pak. Sekarang Mas pilih. Mas pengen dihabisin dengan cara apa? Mas mau dikubur hidup-hidup? Atau Mas mau saya buang ke sungai? Ayo pilih mana, Mas? Bu. Rif, Ibu. kita apain anaknya? Masih inget apa yang lo lakuin ke Mila? Bakar, Dok. Bakar dia hidup-hidup. Dok, jangan dibakar. Pegang deh. Jangan. Rano. Jangan, Dok. Jangan. Bapak. Ibu, tolong. Jangan. Jangan, Dok. Dok, jangan dibakar, Bapak. Bapak, tolong, Pak. Tolong jangan dibakar, Pak. Dok, jangan, Dok. Jangan. Ampun. Jangan bakar gua. Tolong. Jangan. Jangan bakar gua. Tolong. Berisik. Mimpi lo. Tolong. Mana? Mana? Nyari apaan sih? Mimpi. Enggak, kita harus pergi dari sini sebelum ketahuan. Ayo cabut. Udah di sini dulu aja, ini kan semua gara-gara lo. Ngomong apa sih? Men, kita harus cabut dari sini, men. Udah di sini aja. Ayo sekarang kita menyebar. Oke, dulu sana ya.
Suara apa sih itu? Siapa ya mereka? Mas! Mas Arif! Mas! Mas Arif! Mas! Mana sih? Mas! Kenapa sih kamu? Enggak apa-apa. Makasih ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Aduh, sakitnya kakiku kayak kesleo deh. Kamu bisa dari mana sih, Mas? Oh, itu. Tadi udah rame-rame, aku pikir apa. Ternyata orang-orangnya Pak Chandra. Jadi Pak Chandra nyuruh orang buat jagain rumah ini. Oh ya? Mm-mm. Alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Kita bisa tenang, Mas. Kita juga nggak khawatir lagi sama ibu dan bapak. Ya, setidaknya kalau rumah ini kita tinggal-tinggal nggak apa-apa lah, ada yang jagain. Iya. Ya udah deh, sekarang kita pulang yuk. Tapi aku mau ngeliat ibu dulu di dalam. Aku tungguin di sini ya. Ya, bentar ya. Bu, Pak, aku pulang dulu ya. Sekarang ibu sama bapak nggak usah khawatir. Karena di rumah ini udah ada yang jagain ibu dan bapak. Fitri, kamu mau kemana? Bu, aku mau pulang, Bu. Ngapain kamu pulang? Sini aja. Kamu duduk dekat ibu. Ibu udah maafin Fitri, Bu. Kamu sudah ibu anggap sebagai anak sendiri. Kamu dan Arif sudah berjuang menyelamatkan ibu dan bapak. Ibu pernah marah sama kamu, tapi itu bukan kesalahan kamu, ya. Hanya salah paham saja, ya. Betapa kamu sayang sama ibu dan bapak. Ibu sangat bersyukur sama kamu, nak. Maafin ibu ya. Ibu sayang sama kamu. Fitri juga sayang sama ibu. Maafin Fitri ya, Bu. Dok. Gue liat transferan Pak Chandra di depan. Iya, gue udah tahu kok. Kok lo belum balik? Ini mau balik, tapi nungguin Fitri lagi pamitan sama ibu bapak kayaknya. Rif, gue punya rencana, Rif. Rencana apaan, Dok? Gimana kalau misalnya malam ini kita cari Mas Alvan sama Mas Vano? Gue setuju, tapi gue pamit dulu sama Fitri. Fit, aku pergi dulu sama Rido. Nanti aku kabarin lagi. Ya, Mas Arif udah pergi lagi. Gue lapar banget nih. Caci gue kriuk-kriuk. Bisa lu ya tidur ya, lagi lapar. Gue gak bisa lu. Gak nyenyak. Makan dulu kayak ini biar pinter. Untuk Forina. Siapa sih nelfon malam-malam? Wah, Mas, ngapain sih nelfon malam-malam? Udah tidur nih, saya masih ngantuk.
Suami lagi begini bukan khawatir malah tidur. Enak ya tidur? Terus saya mesti gimana? Nangis-nangisin kamu gitu? Ih, sorry aja ya Mas. Udah, kamu jangan bawel lah. Kamu bawain makanan. Aku lapar banget nih. Nanti tempatnya aku WA. Ya, ingat. Jangan sampai polisi tahu. Kamu diem-diem jalannya. Ya. Lemes dengkul. Nggak ada orang yang lihat saya. Karena kata Mas Alvan, saya nggak boleh ada ngikutin. Rif, bangun Rif. Itu Mbak Rina, Rif. Itu Mbak Rina, cepetan, Mbak Rina. Itu dia mau keluar. Dia mau kemana sih? Dia ngapain keluar jam segini? Ini dini hari loh. Dia pasti mau nemuin Alvan dong. Rif, kita ikutin dia. Saya harus hati-hati nih. Nggak boleh ada yang ngeliat saya dan ngikutin saya. Duh, Mas Alvan mana sih? Katanya mau nelpon tapi nggak nelpon. Saya kan nggak tahu tepatnya di mana. Gimana saya mau ke sana sih? Repot deh nih. Taksi. Rif, ikutin taksi Rif. Rif, kalau emang Mbak Rina mau ketemu sama Mas Alvan, tapi kenapa sepagi ini sih? Biar nggak ketahuan orang lah, Dok. Ini dia nih. Itu Mbak Rina kayak lagi nelfon deh. Pasti dia nelfon Mas Alvan. Bisa jadi. Duh, Ila Mas sabar kali. Ini juga lagi di jalan. Ya ampun. Wah. Selalu deh. Dia yang bikin masalah, saya yang repot. Heran. Ikutin terus. Aduh, Rido. Aduh, jangan pada ngikutin saya. Aduh, itu Rido. Aduh. Pak, buruan, Pak. Buruan. Aduh. Dok, taksi makin cepet, Dok. Lebih ngebut lagi, Rif. Kita nggak boleh kehilangan taksinya, Rif. Oke. Rif, cepetan, Rif. Ayo ngebut. Pak, cek Pak. Bagus. Mereka masih ngikutin taksi itu. Akhirnya si Rido berhasil saya kelabuin. Ojek. Ojek, Pak. Ya. Mau kemana? Mau ke, udah nanti saya kasih tahu. Yuk, jalan aja dulu, Pak. Rif.
belum makan, Rif? Apa jangan-jangan Mbak Rina udah turun lagi? Berarti kita udah dikecoh sama Mbak Rina dari tadi, Dok. Baiknya mungkin kita putar balik kali ya. Ya udah, Rif, ayo. Rif, bahaya kalau sampai kita kehilangan Mbak Rina, Rif. Kita nggak bisa nemuin Mas Alvan. Iya, Dok. Lo bener. Rif, berhenti, Rif. Rif. Itu Mbak Rina naik ojek, Rif. Gue naik ojek aja ya, cepet ya. Oke. Bang. Ayo Bang, jalan Bang. Mana Bang? Itu cepet ikut saya Bang, kasih unjukin, yuk. Cepet ya Bang ya. Bang, ikutin aja depan deh Bang ya. Iya Bang. Ya, Dok. Rif, gue lagi ikutin Mbak Rina nih, Rif. Posisi lu di mana sekarang? Ntar gue kabarin lu ya, gue share lo ke lu. Oke? Oke, gue tunggu kabar lu. Bentar ya Bang ya. Sial. Mbak Rina pintar juga. Sampai gua sama Rido juga kekecoh. Halo my love, Daddy kangen loh. My love, say love. So Daddy, udah kayak begini mesong Inggris tuh mulut. Kamu lama banget sih. Mas, tadi itu saya tuh ketemu Rido. Tapi tenang, saya lolos dari dia. Udah beres deh kalau Marina. Ya udah, ayo. Kayaknya ini gudangnya. Gue harus share lo ke Arif. Kalian berdua betamat di sini? Nama juga buronan, Interpolnya nyari kita. Masa tidur di hotel? Lu ngapain di sini? Ngapain? Kalau nggak perlu amat juga ngapain gua kesini? Heran. Lu kesini, lu nggak bilang-bilang gua lagi. Gua lapar. Nih, lihat nih. Kalau ada ngikutin dia gimana? Habis kita di sini. Udah tenangin apa? Nih, udah dimasakin. Terus ngebangunin, suruh masak, bukannya bilang makasih, malah diomelin. Lempar juga ini lama-lama. Udah, jangan pada ribut. Gua lapar nih, kita makan yuk. Bini gua kalau masak, asin. Ayo my love. Lo telepon polisi dong. Gue jaga-jaga. Halo Pak, seperti yang saya infoin Pak. Kita lagi di gudang Jalan Kedondong Pak. Bapak kesini ya. Makasih Pak. Lu tuh nggak pernah percaya kalau gua omongin. Lu jangan percaya sama istri lu, bos sial buat kita. Nggak nyadar. Selama ini kamu yang bos sial. Kamu yang punya masalah selalu saya keret-eret terus. Udah, jangan pada berantem apa? Berisik. Serah lu ya. Ini yang ngajak berantem nih, mulutnya nggak bisa berhenti, Mas. Comel banget lo. Sama aja sama lu. Lu siap? Dobra. Baru ngomongin apa sial dia. Cabut. Aduh. Palingin aja. Mereka di mana? Mereka kabur nih. Mbak, gimana mereka Mbak? Mereka
Mbak. Saya emang beneran nggak tahu, Rido. Saya nggak bohong, Mas. Saya nggak tahu mereka mau kemana. Kalau saya tahu juga masa mau ngomong sama kamu sih. Orang saya tadi suruh antar makanan, Mas Alvan ke sini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak, sepertinya perempuan ini komplotan penjahatnya. Enggak. Silakan Ibu ikut kami ke kantor. Enggak, Pak. Pak, beneran saya tuh nggak salah. Saya nggak ikut-ikutan, Tahan dia, Pak. Pak, beneran. Diam! Rido, beneran dong, saya tuh nggak salah apa-apa dong. Kamu kan tahu, saya nggak pernah ikut-ikutan yang kayak gitu-gitu. Ayo dong, tolongin saya, ini apa sih? Pak, tunggu Pak. Lepasin Mbak Rina, Pak. Kan. Dia ini cuma korban. Saya angkat tanggung jawab, Pak. Baiklah, Pak. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak bisa informasikan ke kami. Kami permisi dulu. Makasih, Pak. Ih, ini megang mulu. Rif, lu kurung Mbak Rina karena dia kunci buat dapetin Mas Alvan. Jangan sampai dia lepas. Dok, apa-apa sih? Kenapa mau ngurung saya? Nggak mau saya beri koran. Mbak, nggak usah ngomong, Mbak. Ih. Diam, bawa Rif. Dok. Diam, Mbak. Lu tuh ya. Saya harus jemput Fandi. Kasihan pasti dia sendirian di rumah. Dia nggak boleh jadi korban orang tuanya yang jahat. Lu sih nggak denger omongan gua, lu lihat nih hasilnya nih. Coba kalau denger omongan gua nggak akan kayak gini. Bini lo dipercaya. Alah, diem lo berisik. Gitu-gitu dia bawa keberuntungan ke gua. Udah cepetan. Kakek, nenek. Fandi, kamu pagi-pagi ke sini, Mama sama Papa nggak marah? Rido, kamu yang jemput Fandi? Iya, Pak. Soalnya Mas Alvan sama Mas Vano kabur, Pak. Waktu subuh saya mau nangkap dia. Dan Barina juga lagi ditahan sama Arif. Supaya dia ngaku Mas Alvan tuh lagi di mana. Ya Allah, mudah-mudahan Alvan dan Devano sadar sehingga menyerahkan diri sama polisi. Ya mudah-mudahan aja, Ma. Kasihan Fandi ya, nggak diurus sama orang tuanya. Iya, tapi Fandi sekarang sudah di tempat yang seharusnya. Berada di tempat kakek neneknya. Ya, kakek. Biasa aja kali, so jagoan banget sih. Ih, gak usah pegang-pegang. Lepasin. Ih. Balikin handphone saya sini, balikin. Enggak. Iya, Pak, sih enggak. Udah banget jadi orang. Kamu pikir Mas Alvan bakal telepon saya? Enggak. Sini balikin, lu ngapain sih? Ih. Saya heran deh. Kok bisa ya? Kamu temenan sama Rido. Padahal kan Rido itu mantan suaminya istri kamu. Hitung-hitung sih kamu dapat bekasnya Rido ya. Ya, saya nggak tahu juga sih di mana-mana sih kalau orang melepeh ya yang bekas-bekas itu, ini malah kamu pungut. Kamu tuh beda tipis yang pemulung. Diem. Diem. Ini mulut saya, terserah saya mau ngomong apa, bebas. Emang kamu sih jadi laki nggak punya harga diri, nggak punya muka, mukanya nggak terima, makanya mau sama cewek kayak gitu modelannya. Diam! Waduh! Diam! Apa sih nyuruh-nyuruh diam? Sini, balikin handphone gue. Ini punya gue. Diam ayo, Mbak di sini aja. Aduh, jangan kabur sini. Sini. Ih, bukain. Halo? Dok, bener deh. Gua lama-lama nggak tahan sama nih nenek sihir. Mulutnya nggak berhenti ngoceh. Tapi lo masih sama dia kan? Iya. Gue kunci dia di dalam gudang. Oke, kalau gitu sekarang pintu belakang lu buka ya. Tapi pelan-pelan. Jangan sampai dia tahu. Lu jangan belaga gila. Lu mau dia kabur? Justru itu, Rif, biar dia kabur. Abis itu kita ikutin dia. Dia pasti tahu Mas Alvan di mana. Lo kadang-kadang pinter, Dok. Sorry gue ngatain lu gila. Ide lu bagus. Ntar gue kabarin lagi. Oke, kabarin gue terus ya. Saya harus kabur dari sini Di tempat udah kotor, bau. Ih, jorok banget sih.
kalau saya teriak, pasti ada orang yang nolongin saya. Tolong! Tolong! Tolong, saya diculik di sini! Tolong! Kayaknya nggak ada orang deh di sini. Nggak akan ada nolongin saya nih. Mau suara saya teriak-teriak sampai habis juga nggak dinolongin. Aduh, gimana ini nasib saya? Mudah-mudahan ada jalan keluar dari situ nih. Bener kan? Pintunya nggak dikunci. Dasar si Arif ya. Aduh, jangan-jangan tuh anak masih di sini nggak ya? Bagus. Mbak Rina udah masuk perangkap. Pasti sebentar lagi dia akan ngarahin gua ke tempat persembunyian mereka. Mas Alfa sama Devano pada kemana ya? Mudah-mudahan mereka nggak ke tempat persembunyian biasanya. Karena orang-orang pada nyariin dia, begitupun polisi. Untung saya masih punya nomor 1 lagi. Jadi saya bisa menghubungi Mas Alvan. Sial. Mbak Rina punya 2 handphone. Kenapa gua nggak geledah sih? Halo, Mas, kamu di mana, Mas? Aku di jalan. Mas, kamu jangan ke tempat persembunyian biasanya, Mas. Kenapa emang? Hanya ada satu tempat yang aman buat kamu dan Devano, Mas. Dan orang nggak akan kepikiran kamu ada di sana. Di mana? Ya udah. Capek juga nih jalan. Ada ojek apa ya? Ojek mana sih ojek? Lo gak bisa lari lagi, Bang. Lo gak akan bisa kabur dari gua. Oh, ibu, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangilah seperti menyayangiku. Berilah ia kebahagiaan di Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.